Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 denah dan skala. Ya, silahkan dibuka bukunya. Ya, kita akan masuki ke membuat denah letak benda. Ya. A membuat denah letak benda. 1. Membaca denah letak benda atau rumah. Ya. Berikut ini disajikan denah sekolah. Ya. Sekolah ini menghadap ke arah utara. Ya. Di sini ada ruangan-ruangannya. Kemudian kita mulai ya berlatih. Amatilah denah sekolah di atas dengan cermat. Diskusikan dengan teman sebangku. Di manakah letak kelas 5? Ya. Di manakah letak kelas 5? Kita cari di sini. Letak kelas 5 itu di bagian D, ya. Di sini letak kelas 5. Di manakah letak ruang guru? Ya, kita cari ruang guru itu K, ya. Di sini ruang guru. Ya. Di manakah letak ruang perpustakaan? Ya, kita cari yaitu di I, ya. Di sini perpustakaan. Di manakah letak kamar mandi? Ya, kamar mandi itu J, ya, bersebelahan dengan perpustakaan. Ya, ruang apa yang terletak di dekat ruang kepala sekolah? Ruang kepala sekolah adalah L, berarti yang paling dekat adalah ruang guru, ya. Kemudian selanjutnya kita akan berlatih. Di sini ada denah ruang di dalam rumah, ya, di gambar 43 ini. Nah, mari kita jawab. Di dekat ruang apakah kamar tidur utama? Nah, dekat ruang apa? Ya, tentu ruang TV, ya. Ya. Di sebelah ruang apakah letak dapur? Di sebelah ruang apa? Ruang makan, ya, di sebelahnya, ya. Ya, kemudian di manakah letak ruang TV? Nah, letak ruang TV itu bisa bersebelahan dengan ruang tamu atau bersebelahan dengan kamar tidur utama. Ya. Di manakah letak kamar tidur anak? Nah, ini kamar tidur anak. Tentunya kamar tidur anak ini berada di belakang kamar tidur utama. Ya. Kemudian adakah garasi di rumah itu? Di manakah letaknya? Ya, ini garasi. Letaknya di samping teras, ya, seperti itu. Ya. Kemudian nomor 2, menggambar letak benda atau rumah, ya. Nih. Ini diberikan denah rumah dan letak rumah. Perhatikan keterangannya. Rumah Dodi terletak di sebelah utara Jalan Apel, ya, menghadap ke selatan. Ya, 2 rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Rumah Dito terletak di sebelah selatan Jalan Apel, menghadap ke utara di depan toko alat tulis. Ya. Di sebelah rumah Dito ada sebuah lapangan. Nah, jadi digambarkan, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, rumah Dodi itu berada di Jalan Apel, ya. Nah, di sini ada toko alat tulis, ya, berseberangan dengan rumah Dito, ya. Di sini ada lapangan hijau, seperti itu, ya. Ya. B. Menentukan letak benda atau tempat pada denah, ya, atau peta. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari peta ini di samping ini adalah Pulau Bali, ya, dapat ditentukan letak suatu kota sebagai berikut. Ya, sekarang posisi kota Denpasar adalah, nah, kita lihat ini sumbu X. Kita selalu membaca sumbu X dahulu baru sumbu Y, ya. Nah, berarti kalau kota Denpasar, nah, ini kita tarik garis ke bawah ke sumbu X, ya. Jadi G, ke sini ke sumbu Y, G, 6, ya, seperti itu. Sekarang kota Gianyar. Nah, kita cari Gianyar. Nah, ini. Tentunya tarik garis ke sumbu X, H, tarik garis ke sumbu Y, H, 5, ya, seperti itu cara membacanya. Ya.
Sekarang coba tulis di buku kerjamu posisi atau letak gili manuk. Nah, di mana gili manuk? Nah, di sini kita hubungkan dulu dengan sumbu X baru sumbu Y, berarti A, 2. Kemudian B, Singaraja. Nah, Singaraja kita hubungkan dengan sumbu X dulu, berarti F, 1 ya. Amlapura. Ya, Amlapura kita hubungkan dulu dengan sumbu X, berarti J, sumbu Y-nya adalah 4, J,4 ya. Sanur. Sanur itu kita hubungkan dahulu ke sumbu X, berarti G, 6 ya dalam kurung. Jembrana. Ya, Jembrana ini di sini kita hubungkan, berarti sumbu X-nya adalah C, 4 X Y-nya ya. Jadi C,4 seperti itu. Nah, ini juga adalah atlas ya. Atlas ini Pulau Penyu. Ya. Nih, seperti ini. Pulau Penyu. Ya, sekarang letak kota baru. Ya, kita lihat ada sumbu bujur timur dan bujur barat ya. Nah, ini adalah garis lintang, ini garis bujur ya. Bujur ke bawah itu membujur. Lintang itu yang mendatar ya. Nah, jadi membacanya kota baru ya. Nah, kota baru itu kita lihat kota baru di sini ya, kota baru ya. Dia berada antara 30 derajat bujur timur dan 35 derajat bujur timur. Ini kota baru ya. Kemudian garis lintangnya dia berada antara 5 derajat lintang selatan dan 6 derajat lintang selatan ya. Itu kota baru. Kemudian letak kota Permai ya. Kota Permai. Nah, ini persis dia berada di garis 15 derajat bujur timur dan kita cari ke sini 6 derajat lintang selatan ya. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, letak kota baru 30 derajat bujur timur strip sampai 35 derajat bujur timur, 5 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang selatan. Begitu juga kota Permai ya, disingkat 15 derajat bujur timur, 6 derajat lintang selatan ya. Nah, seperti itu. Ini kalian boleh lakukan di rumah. Berlatih ya, kota indah, kota gaya baru dari gambar ini ya. Pulau Penyu ini kalian cari ya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke perbandingan paling sederhana ya. Nah, di sini misal ada 10 kelereng merah dan 3 kelereng kuning. Perbandingan jumlah kelereng kuning dengan merah dengan kuning. Merah dulu baru kuning. Tentunya kita membacanya 10 banding 3 ya. Berbanding 3. Nah, jika penulisan dibalik yaitu 3 banding 10, maka dibaca 3 berbanding 10 ya. Nah, sama pecahan biasa dapat dibaca dengan perbandingan setengah. Jika diartikan sebagai 1 dari 2, maka 1 dari 2 senilai dengan perbandingan 1 banding 2. Jadi 1/2 itu artinya boleh 1 banding 2 ya. Nah, lanjut perbandingan 6 banding 8 ditulis 3 banding 4 ya. Dinamakan perbandingan terkecil atau perbandingan paling sederhana. Jadi ini sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi ini paling sederhana bentuknya. Ya. Nah, ini juga seperti ini ya. Tuliskan perbandingan berikut menjadi perbandingan paling sederhana. 9 dibagi 6, sama-sama kita bagi 3 ya. Nih. 9 bagi 3, 6 bagi 3. Ingat, FPB dari 9 dan 6 adalah 3. Jadi perbandingannya menjadi 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Ya, seperti itu. 2 banding 8, sama-sama bagi 2. Ya, FPB-nya ya 2 ya. Jadi 2 bagi 2 1 banding 8 bagi 2 4. Nah, 4 dengan berbanding 16. Sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4 1. 16 bagi 4, 4 ya. Kemudian contoh di sini perbandingan banyak uang Andi dan uang Wati
adalah 3:7. Andinya 3, Watinya 7. Selisih uang Andi dan Wati adalah Rp20.000. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Ya, tadi uang Andi banding uang Wita 3:7. Selisih perbandingan. Kita harus cari selisih perbandingan. Berarti kita kurangkan ini. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, barulah bisa dihitung uang Andi. Andi tadi kan perbandingan 3. Perselisih ini ya, per 4 dikali uang 20.000. Ya, begitu. Uang Wati itu 7 perbandingannya per selisih perbandingan ya, per 4 kali 20.000. Ya, seperti itu. Nah, kalau ada jumlah perbandingan ya, maka kalau ada perbandingan umur Wita dan Rizky adalah ada jumlahnya ya, 21 tahun. Nih kita lihat. Umur Wita dan Rizky dijumlahkan adalah 21 tahun. Perbandingan umur Wita dan Rizky 3:4. Berapa tahun umur mereka? Ya, umur Wita banding umur Rizky 3:4. Pasti kita harus mencari jumlah perbandingan ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Baru kita mencari umur Wita 3/7 ya, kali 21. Umur Rizky 4 per 7 dikali 21 tahun ya, seperti itu ya. Nah ini penting ya soal seperti ini. Jumlah kelereng merah berbanding kelereng kuning 4:3. Jumlah kelereng kuning berbanding kelereng hijau 3:2. Jumlah ketiga macam kelereng ada 54 butir ya. Berapa jumlah masing-masing kelereng merah, kuning, dan hijau? Ya, merah banding kuning 4:3 ini ya. Nah, kuning banding hijau, yang kuning ditulis di bawah yang kuning ya. 3:2. Merah banding kuning banding hijau 4:3:2. Ya, banyak kelereng merah. Merah itu 4. Ini kita jumlahkan perbandingannya 4 tambah 3 tambah 2 ya. Baru dikali 54 butir. Ya, yang kelereng kuning itu 3 ya. Ini 3 per kita jumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 dikali 54. Begitupun kelereng hijau ya. Jadi 2 per jumlahkan ini 4 tambah 3 tambah 2 dikali 54 ya. Seperti itu. Baru nanti dapat hasilnya ya. Ya. Kalau ada jumlah berarti cari jumlah perbandingan. Kalau ada selisih berarti harus mencari selisih perbandingan. Ya, prinsipnya hanya seperti itu ya. Baiklah. Nah, nanti Ibu akan kirim lagi satu buah video mengenai ayo berlatih ya, halaman 106 sampai 107 ya, bisa kalian saksikan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.